Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita lur, Sayap Medan di sini. Dan tak lupa saya terus mengatakan semoga kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mencari nafkah lahir dan batin yang halal tentunya untuk keluarga. Oke, share kali ini saya akan saya akan membagi pengalaman saya, pengalaman saat pertama kali saya terjun di bidang bisnis ini. Maaf ya lur, kita sambil kerja karena ini kebetulan memang untuk persiapan keliling, jadi saya ngobrolnya kita sambil kerja ya. Jadi dulu yang pertama-tama kali saya terjun di bisnis ini sebenarnya karena saya memang udah bekerja, cuman kerjaan saya itu gajinya sedikit kecil ya gitu, sementara beban hidup kan semakin lama itu semakin menambah pengeluaran gitu. Jadi awal-awalnya tuh saya bingung ingin cari tambahan itu apa gitu, sementara untuk dananya sendiri pun ya dananya itu minim. Jadi saya cari peluangnya apa gitu yang bisa untuk menambah penghasilan, tapi yang yang bisa bertahan gitu. Awal saya itu mau terjun di produk mainan gini ya memang relatif kecil. Dulunya itu saya cuman punya uang sekitar 130 gitu ya. Jadi 130 itu awal-awalnya sebelum saya nonton video ini. 130.000 untuk apa gitu ya. Sementara kalau kita terjun di bidang usaha tidak-tidaknya kan ratusan ribu gitu, bahkan ya sampai jutaan. Jadi sementara itu saya bingung apa yang mau dibuat dengan uang 130.000 gitu. Jadi itulah awal-awalnya saya browsing, ketemulah dengan satu channel yang membahas tentang ide usaha Mrs. Series ini gitu. Jadi dengan uang 130.000 itu karena saya udah kepepet ya, udah mumet. Jadi saya dengan uang 130.000 itu saya cobalah belanja. Saya belanjakan plastik ini ya, plastik ini yang ukuran berapa ini, 15 kali 30 ya, ukuran 15 kali 30 itu satu bal itu saya beli dulu 10.000. Udah gitu saya coba beli sedotannya 10.000 juga. Udah, kemudian saya beli series. Awal-awal series itu saya awal-awalnya saya beli series dengan harga 22.000 ya. Tuh, karena awal-awalnya kan belum tahu sih grosir mana yang lebih murah. Jadi awal-awalnya itu 20.000 saya beli, jadi totalnya kan semuanya
10 tambah 10 20 tambah series 22 berarti 42 tambah mainannya. Waktu pertama kali itu saya mainannya itu balon, namanya balon usus ukuran besar, itu satu bungkusnya 25.000 isi 100 ya, isi 100. Jadi kan kalau isi 100 kita kan cukup murah gitu. Jadi total harganya sekitar 65.000 lah modal awalnya. Jadi saya buat lah, udah gitu saya buat dengan keterbatasan modal tersebut. Jadi udah saya belanjakan, udah saya buat, udahlah langsung saya kerjain. Itu malam-malam tuh saya kerjain, malam-malam saya kerjakan. Setelah selesai kan paginya itu saya masih kerja ya, jadi paginya itu saya kerja. Udahlah pulang kerja dengan dagangan yang sudah ready ya, sudah siap diedar. Jadi saya sepulang kerjanya itu udahlah langsung saya edarkan yang udah siap itu. Kalau nggak salah dulu pertama-tamanya itu kan dengan modal segitu saya belanjakan lah kira-kira 130, jadi saya belanjakan 65, berarti kan tinggal separuh lagi uangnya itu. Udah saya belanjakan dulu, sudah saya jadikan ya. Kalau seperti hadiahnya kan isi 100, jadi saya berarti itu kan jadi 5 ya, jadi 5 pak kayak gini ya, jadi 5 pak kayak gini. Udah oke, udah gitu saya lanjut dengan dagangan saya. Saat sepulang kerja itu saya kelilingkan dekat di kampung sebelah ya, di kampung sebelah dulu saya saya jajakannya dari warung ke warung. Dan alhamdulillahnya lagi pada saat itu yang bikin saya semangat, setiap saya saya datangi warung itu tak satu pun menolak. Ya Allah, alhamdulillah dalam hati kan ya, saya bersyukur banget gitu. Saya bersyukurnya gini, ya Allah, apakah ini jalan untuk hamba mengais rezekimu ya Allah, menjemput rezekimu, apakah dengan jalan ini? Jadi lancar gitu, lancar banget. Dan mungkin kebetulan di daerah saya ini mainan series ini belum ada gitu. Jadi ya alhamdulillah banget. Kalau nggak salah itu dagangan yang saya bawa itu kurang lebih setengah jam ya. Iya, setengah jam itu udah habis gitu. Pada saat itu itulah tambah memicu semangat gitu kan, jadi setelah itu saya berpikir kalau ini saya belanjakan lagi, kemudian saya jadikan mainan series ini lagi, uang yang tersisa itu, nah berarti kan uang saya habis gitu. Jadi untuk menukar yang tadi udah saya titipkan di warung itu pakai apa gitu. Jadi saya kebingungan juga, dan akhirnya ya saya harus sabar, karena saya waktu menjajakan di warung ke warung tuh saya bilang bahwasanya 2 minggu sekali, saya datang ke warung itu gitu. Jadi dengan sisa uang itu, kalau umpamanya saya belanjakan, nanti pada saat 2 minggu itu saya akan
mengambil dagangan saya, berarti saya nggak bisa apa dong, nggak bisa ngasih mereka yang baru karena uangnya udah habis gitu kan. Nah itu jadi dengan sisa uang itu ya udah, akhirnya saya putuskan dengan sisa uang itu saya menunggu sampai 2 minggu. Nunggu sampai 2 minggu seperti janji saya kepada warung bahwasanya 2 minggu sekali saya akan datang. Jadi dengan sisa uang itu, sebelum saya mengambil dan menukar barang baru yang di warung-warung yang sudah dititipkan itu kan ada 5 tuh, ada 5 pak itu. Jadi sisa uang yang masih ada dari modal yang tadi, nah itu kan separuhnya. Berarti kalau saya belanjakan lagi dapatnya cuman 5 cuman dapat 5 pak juga kan gitu. Jadi saya menunggu sampai 2 minggu. Nah jadi tiba pada waktunya 2 minggu, saya belanjakan dulu lah sisa uang tersebut. Nah, sekalian itu jadi saya buat lagi seriesnya ini, kemudian saya edarkan lagi ke warung-warung yang sudah saya titipkan yang pertama tadi gitu. Dan alhamdulillahnya warung-warung yang saya titipkan itu semuanya pada habis. Alhamdulillah habis gitu. Jadi saya pun akhirnya ya penuh semangat dong kalau jualan kita habis gitu. Jadi perputarannya dulu karena budgetnya minim, jadi perputarannya sih lambat gitu. Bayangkan aja nunggu 2 minggu baru saya bisa berbelanja lagi kan. Itu saya pun juga pada saat itu saya juga berpikir, oke lah 2 minggu uang yang ada sisa itu kita tunggu 2 minggu sambil saya berpikirnya gini, sambil sambil melihat perkembangannya kayak mana ini gitu, pasarannya kayak mana di sini gitu. Dan alhamdulillah pada 2 minggu itu dengan sisa uang yang tersisa saya belanjakan jadi 5 pak lagi. Jadi saya kelilingkan lagi dengan warung-warung yang saya sudah titipkan 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah semuanya pada habis. Jadi saya kan masih ada sisa uang itu yang udah saya jadikan misi series ini kan jadi 5 pak lagi. Jadi pas gitu, pas deh 5 warung 5. Jadi setelah saya tukar, kemudian saya ambil uangnya, saya tukar dengan yang baru, otomatis kan ada lagi tuh modalnya dari penarikan yang sudah saya titipkan itu pun saya tunggu lagi sampai 2 minggu. Perkembangannya gimana? Ternyata 2 minggu kemudian itu pun alhamdulillah pada habis juga. Jadi memicu semangat saya, dan akhirnya gitulah berkelanjutan sampai sampai modal itu terkumpul, sampai saya bisa nambah langganan. Perputarannya memang agak lambat karena modalnya kecil. Jadi intinya gini, dalam setiap pemikiran kita, kalau dalam pikir kita bahwasanya kita bisa, bahwasanya ada peluang, alhamdulillah dengan modal kecil pun kita bisa mulai suatu usaha yang menghasilkan. Ya intinya seperti budgetnya lah. Budgetnya kecil ya otomatis perputarannya lambat gitu. Kalau budgetnya besar ya perputarannya nggak cepat gitu.
Jadi memicu semangat saya, dan akhirnya berjalan seiringnya waktu bisa nambah langganan. Setiap tadinya 2 minggu sekali, terus modalnya nambah bisa 3 hari sekali, nambah lagi modalnya nambah. Jadi keuntungan dari modal yang pertama itu nggak saya apa-apain dulu, saya tambahkan dagangan, dan akhirnya bisa setiap hari full. Sekarang setiap hari saya itu bisa keliling, dan alhamdulillahnya lagi dengan hasil itu saya juga bisa nambah dagangan yang lain seperti ini. Nah, saya bisa nambah dagangan ini, mainan renteng gitu, yang tadinya nggak ada modal. Sekarang alhamdulillah, sekarang mainan rentengnya sudah banyak juga, sudah banyak langganan juga, berkat modal yang awalnya cuma 130.000, kalau sekarang sudah berlipat-lipat lah, hasilnya sudah berlipat-lipat, dan sekarang hasilnya itu udah bisa dinikmati ketimbang awal-awal yang keuntungannya cuma bisa dikumpulin dulu untuk nambah modal, yang awalnya 2 minggu sekali udah bisa 1 minggu sekali kelilingnya. Kalau kelangganannya tetap 2 minggu sekali saya datangi gitu, janjinya 2 minggu sekali. Jadi untuk perputarannya lama-lama bisa 1 minggu sekali. Artinya kan kalau umpamanya 1 minggu sekali itu punya pelanggan lain gitu, punya pelanggan warung lain tuh. Alhamdulillah bisa, kemarinnya bisa 4 hari sekali, 3 hari sekali, dan sekarang alhamdulillah setiap hari full saya keliling. Walaupun waktunya sih cuma sebentar sih, waktu saya itu cuma sebentar. Kalau perharinya itu waktu saya itu cuma paling 3 jam lah, 3 jam. Saya juga butuh istirahat gitu. Jadi waktu saya cuma sepulang kerja menjajakan ini, waktunya cuma 3 jam. Tapi kalau sekarang waktu 3 jam itu, sekarang saya paling banyak 14 warung ya. Iyalah, paling banyaknya 14 warung. Jadi setiap harinya saya keliling itu ada 7, paling sedikit hari apa ya? Paling sedikit ada yang cuman 4 warung. Karena jadwal saya kan biasanya gini. Saya jadwalkan, misalkan hari Senin. Hari Senin tuh warungnya yang mana aja, yang satu arah. Gitu. Yang satu arah. Jadi nggak lompat sini, lompat sana gitu. Yang satu arah. Hari Selasa pun gitu. Yang satu arah mana aja gitu. Itu. Jadi paling minimnya itu memang ada yang sedikit hari Selasa kalau nggak salah itu ya. Hari Selasa minggu pertama itu ada 4 warung cumanan ya. Gitu. Pokoknya bervariasi lah, setiap harinya ada 4, 6, ada 8, ada 9. Yang paling mentoknya itu 14 ya, 14 warung satu hari itu. 14 warung paling mentoknya, 14 warung. Jadi udah pas tuh 3 jam. Karena udah langganan kan, jadi kita cuman tinggal tancap gas nyampe warung yang langganan kita, udah tinggal bayar, ganti yang baru, gitu aja gitu. Jadi intinya kalau kita kepingin berusaha meningkatkan pendapatan, misalkan kita bingung karena gaji kita kecil, intinya gitu aja. Enggak setiap usaha itu butuh modal besar. Kuncinya itu cuman ikhlas, sabar. Gitu. Sabar, seperti yang pengalaman saya lakukan. Bayangin lah, dagangan nunggunya 2 minggu sekali, cuman menghasilkan berapa ya,
satu pak ini kan berkisaran 6.000 7.000 ya, kali 5 berarti 30.000. Bayangkan 30.000 cumanan untungnya untuk 5 pak. 30.000 itu pun nunggunya 2 minggu ya. Namanya juga kita merintis, namanya juga kita sambil apa ya, sambil melihat pasarnya gimana ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya udah jalaninya 1,5 tahun. Udah 1,5 tahun. Ini yang namanya stick series ini nggak pernah ada matinya loh. Nggak pernah ada matinya. Jadi setiap kali saya keliling sampai sekarang pun, kalau dulunya mungkin saya sama cuman series doang ya. Kalau sekarang kan karena saya udah bisa beli mainan renteng gini, bisa belanja lebih banyak mainan, jadi saya rentengi sendiri. Jadi semua pelanggan yang dulunya saya cuman masuk ini doang, stick series, jadi sekarang pelanggan saya sisipkan ini semua. Mainan renteng saya sisipkan, mainan renteng ini semua. Dan alhamdulillah dari semua pelanggan stick series saya, kalau saya tawari mainan ini, alhamdulillah semua ambil loh. Semua ambil. Nah, dan semua ambil itu kadang-kadang malah stick seriesnya bisa nambah, mereka bisa ngambil 2 pak, mainannya 2 pak, kan lumayan hasilnya kan. Itu jadi untuk stick seriesnya sendiri ini pasarnya bisa di mana-mana loh. Pasarnya bisa di mana-mana. Kita titipkan di warung, oke. Udah gitu kita titipkan di kantin-kantin sekolah, kantin-kantin sekolah TK, SD, jalan bisa. Gitu. Jadi peluangnya itu cukup besar. Yang penting kita jaga kualitas, karena ini dikonsumsi untuk anak-anak, kita jagalah kebersihannya. Kita jaga kelayakan seriesnya ini. Seperti inilah. Ini kan masih bagus nih. Masih buyar dia, masih kering. Kalau pengalaman saya, kalau misalkan udah mulai lembab, digoyang gini udah nggak kotak dia, udah nggak buyar, itu berarti kan udah lama, saya buang aja gitu. Artinya kemungkinan seriesnya itu udah lama di grosir, udah lama di tokonya gitu. Gitu sih tips saya. Intinya kita sabar, nggak semua usaha itu butuh modal besar. Yang penting itu tadi, sabar. Niat kita baik, Tuhan akan memberi jalan yang baik. Semoga terinspirasi buat kawan-kawan yang bingung, nggak punya modal mau jualan ya. Mungkin kalau umpamanya misalkan jualan makanan seperti lontong sayur, apa-apa gitu, modalnya mungkin ya bisa mencapai juta ya, mencapai 1 juta atau 1,5 juta gitu. Tapi dengan 160.000 seperti saya, kalau modal awalnya kan sekitar 65.000 doang, bisa jadi 5 pak gitu. Oke, semoga terinspirasi untuk kawan-kawan. Kalau misalkan ada yang niat buat ini, misalkan ada yang bingung mau usaha apa dengan modal yang minim, ya saya cuman bisa menyarankan ini saja gitu. Untuk cara pembuatannya atau membakar sedotan ini semuanya ada kok, dilihat dari video-video saya sebelumnya, semuanya lengkap cara membakarnya gimana. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton video ini, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang komen, insya Allah akan saya jawab. Semoga terinspirasi, semoga kita semuanya diberi keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.